إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar matematika bareng Kak Hasan dan Dividedu. Ya adik-adik, pada pertemuan sebelumnya Kak Hasan telah menjelaskan materi tentang rotasi atau perputaran. Nah, kali ini kita akan latihan soal lagi mengenai rotasi atau perputaran itu agar adik-adik lebih paham lagi. Oke? Baik, bagaimana soalnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Latihan soal rotasi. Oke, sebelum kita latihan soal, Kak akan berikan ngulangi lagi rumusnya biar adik-adik lebih ingat ya. Nah, rotasi kemarin dibagi dua kan ya, ada yang searah jarum jam sama yang berlawanan jarum jam. Rotasi dikatakan positif ya, alfanya positif tadi ketika ini berlawanan jarum jam. Alfanya negatif itu ketika searah jarum jam. Ini jadi muternya kalau ke sana itu namanya berlawanan jarum jam, alfanya positif, yang ke sana searah jarum jam alfanya negatif. Nah, mana ada beberapa rumus yang harus adik-adik hafalkan ya. Rotasi yang pertama dengan X itu titiknya X, Y dengan rotasi plus 90 ini jadi min Y, X. Ini kalau diputarnya rotasi min 90 artinya ini apa? Minus tadi searah jarum jam. Jadi Y, min X. Gini. Nah, terus kalau yang ini positif 90, kita muter 90 derajat kayak gini, sama kayak kita muter 270 tapi searah. Jadi nama lainnya rotasi 90 ada rotasi minus 270. Nah, gini. Nah, kalau yang ini yang 90 searah jarum jam kayak gini, sama kayak kita muter 270 tapi berlawanan jarum jam. Jadi nama lainnya adalah rotasi 270 derajat. Tapi yang positif ya. Ini plus, ini negatif ya. Kemudian yang berikutnya ada yang rotasi 180. Nah, kalau 180 derajat kita muter seperti ini, berlawanan jarum jam sama searah jarum jam ketemu di tempat yang sama. Jadi enggak beda rumusnya atau sama hasilnya. X, Y menjadi min X, min Y. Nah, seperti ini ya. Adik-adik cukup hafalin 3 rumus aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, dengan ini yang rotasi dengan pusatnya 0,0. Dengan pusat rotasi 0,0. Nah, kalau nggak 0,0 pusatnya nanti rumusnya berubah lagi. Tapi di SMP biasanya kita pakai pusatnya yang 0,0, tapi ketika di SMA itu pusatnya bisa titik yang lain, nggak mesti 0,0. Dan ini mengerjakannya nggak langsung pakai rumus ini, ada pakai cara matriks. Ada menghafalkan matriks dari
transformasinya itu. Dan nanti nggak mesti 90, 270, 180, bisa 30 derajat, bisa 45 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Jadi pakai trigonometri nanti menghitungnya. Matriksnya ada rumus trigonometri. Cuma kan SMP belum masuk trigonometri ya. Jadi besok saja yang pakai rumus trigonometri. Ketika kita masuk di kelas berapa ya? Kelas 11 SMA itu. Oke. Sekarang kita akan buat latihan soalnya. Tentukan hasil rotasi titik-titik berikut ya, dengan pusat rotasi di titik 0,0. Nah, semua soal kita pakai yang titiknya 0,0. Yang pertama titiknya misalnya 2,5 di rotasi 90 derajat. Jadi apa gitu. Nah, kita lihat ini awalnya XY ya, hasil akhirnya menjadi min Y, X. Ini Y, ini min Y, X. Nah, ini Y-nya 5. Kalau min Y berarti minus 5. Gitu. Sini X-nya 2. Ini X juga, berarti ini 2. Oke, seperti ini ya. Yang kedua, misalnya titiknya 3, min 4 di rotasi minus 90 derajat. Ini kan awalnya XY. Kemudian ini kalau yang min 90 jadi Y, min X. Ini Y, min X. Y-nya berapa? Min 4. Terus min X. X-nya 3. Kalau min X-nya berarti minus 3. Nah, gitu ya. Udah ya. Coba yang ketiga. Titiknya misalkan min 6,9 di rotasi 180 derajat. Ini awalnya XY, hasil rotasi 180 berarti min X, min Y, min X, min Y berarti kalau X nya min 6, ini min X min 6 ya, berarti 6. Ini Y nya 9, ini min Y berarti 9 kali min ya, min 9. Seperti ini. Yang keempat, misalnya titiknya min 7, min 8 mau dirotasi 270 derajat. Ini X, Y. Rotasi 270 kan ini toh. Awalnya X, Y menjadi Y, min X. Y, min X. Y-nya berapa? Y-nya min 8. Min X-nya berarti min 7 di min lagi. Jadi hasilnya adalah 7. Seperti ini ya. Terus yang kelima, misalnya titiknya min 15 mau dirotasi min 270 derajat. Ini awalnya X, Y. Nah, rotasi min 270 apa ini? Min Y, X.
min Y, X. Jadi ini Y-nya min 15. Kalau min Y berarti plus 15. Kalau X-nya ini 12, berarti sini 12. Seperti ini. Soalnya kadang-kadang juga bisa dibalik juga. Dari belakang, dari bayangan nyari ke bendanya, ya bisa. Jadi kita buat soalnya yang dibalik sekarang. Nomor 6. Ini bendanya nggak tahu. Ini saya rotasi 90. Ini bayangannya sudah ada. Saya bayangannya 9, min 5. Ini rotasi 90. Tadi apa rumusnya? Sini X, Y, ini jadi Y, min Y, X. X, Y, min Y, X. Nah, ini kan X, ini X sama min 5 tah? Ya udah tinggal dimasukin di sini. Minus 5. Y-nya itu 9. Berarti kalau Y-nya minus 9. Itu kan dek ya. Oke, nomor 7. Misalnya titiknya 8, min 1. Yang sini saja. Ini 8, min 1. Ini XY. Di rotasi min 90 gitu. Nah, min 90 apa rumusnya? Y, min X. Y, min X. Jadi ini min X-nya itu min 1, berarti X-nya 1. Ini Y-nya 8, berarti Y juga 8. Nah, gitu ya. Bisa dari kiri kanan, bisa kanan ke kiri juga. Nah, bisa juga rotasi nggak cuma sekali, bisa dirotasi ini, dirotasi lagi gitu, bisa. Contoh ya, rotasinya 2 kali. Misalkan titiknya min 7, min 6. Ini terus di rotasi 90. Kemudian di rotasi lagi 180. Gitu. Nanti bayangan akhirnya apa di sini? Nah, bisa langkah pertama ya, kita manual kayak biasanya. Rotasi 90 apa ini? Y. Terus ini jadi apa? Rotasi 90 min Y, X. Ini min Y, X. Nah, ini X-nya min 7, berarti ini min 7. Y-nya min 6, min Y berarti plus 6. Gitu ya. Ini X-nya min 7, berarti sini X-nya juga min 7. Y-nya min 6, ini kalau min Y berarti min 6, 6. Kemudian sekarang ini sebagai X-nya. Rotasi 180. Ini kan ya, di min semua, min X, min Y. Ini sebagai min X, yang ini min Y. Ini min X, min Y. Nah, 6 biar jadi min X ya, min 6. Min 7 di min jadi plus 7. Nah, seperti ini, satu per satu. Atau langkah keduanya, adik-adik bisa menggunakan trik kayak gini. Min 7, min 6. Ini 90. Terus hasil ini kan sama-sama berlawan jarum jam ya. Bisa kita jumlahkan dulu. 90 tambah
180 itu adalah 270 derajat. Jadi sama kayak kita rotasi 270 derajat. Ini rotasi 270 apa rumusnya? Ini lihat, 270 adalah Y, min X ya. Y, min X. Ini nanti Y, ini Y, min X. X-nya min 7, ini min X, jadi min 7. Y-nya min 6, berarti sini min 6. Kita lihat apakah sama ini dengan ini. Sama ya. Jadi sama ya. Ketika titik jumlahin satu-satu atau dengan langsung sekaligus, hasil adalah sama. Jadi kalau besok kalau ada soal yang dilanjutkan seperti ini, kita jumlahkan sudutnya dulu, baru kita rotasi sesuai dengan sudutnya yang gabungan tersebut. Ya kita dari ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan ada untuk mencatat terlebih dahulu. Ya, demikian ada materi tentang latihan soal bab rotasi. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan berikan bab tentang dilatasi. Demikian sebagai bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.